Selamat pagi Pak Danang dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Johannes Nugraha dengan nomor mahasiswa 191224011. Pada kesempatan pagi hari ini saya mewakili kelompok 11, yaitu tentang presentasi individu mengenai materi struktur idiomatik Bapak dalam bahasa Indonesia. Mari kita simak saja penjelasan dari presentasi saya. Yang pertama, saya di sini mengambil rangkuman dari jurnal yang diberikan oleh Pak Danang ya, dengan memuat tampilan-tampilan PPT yang saya gunakan, yaitu mengikuti daftar isi, yaitu ada judul, pendahuluan, metode penelitian, pokok pembahasan, yaitu yang pertama mengenai tentang pengertian idiomatik dari lexem Bapak. Yang kedua, unsur pembentuk idiomatik lexem Bapak. Yang ketiga, jenis proposisi, struktur semantik. Dan yang keempat adalah penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran. Serta yang terakhir yaitu berupa ucapan terima kasih dan biodata saya. Yang pertama tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan ini saya mengambilkan penjelasan tentang lexem Bapak yang mengikuti dalam PPT ini yang sudah dibuat dengan tujuan untuk menjelaskan apa itu konstruksi idiomatik lexem Bapak dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, mengingat dari jurnal yang diberikan oleh Pak Danang, hasil dari presentasi Salendia ini yaitu berupa analisis jurnal yang menggambarkan bahwa konstruksi idiomatis lexem Bapak memiliki dua pola konstruksi dan tiga jenis proposisi yang terdapat di dalamnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa idiomatik konstruksi Bapak dapat digambarkan melalui pola struktural dan jenis proposisinya. Dalam salinan Salendia ini, metode yang digunakan yaitu pengumpulan data, analisis data, penyajian analisis data. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan kajian-kajian lexem Bapak dalam struktur idiomatik bahasa Indonesia. Yang pertama meliputi pengertian idiomatik unsur pembentuk lexem Bapak, dan yang ketiga adalah klasifikasi jenis proposisi semantik lexem Bapak. Ya, yang pertama mengenai tentang pengertian idiomatik. Dari sini saya mengambil pengertian dari idiomatik menurut pakar-pakar yang ada dalam kajian jurnal tersebut tentang apa itu lexem Bapak dan pengertian dari dasar yaitu idiomatik. Yang pertama saya mengambil dari pengertian ahli menurut Langlotz 2006 yang mengatakan bahwa pendeskripsian sebuah jenis konstruksi dan jenis proposisi berdasarkan model teoritis semantik yang berfungsi sebagai makna konstruksi, bukan makna elemen pembentuk konstruksi itu sendiri. Dan yang kedua dari pengertian Gogic yang mengatakan bahwa idiom dianggap sebagai fenomena konstruksi yang ditandai dengan kompleksitas, struktur, dan sebuah makna. Dari pengertian kedua ahli yang saya tampilkan dalam salinan Salendia ini, saya menyimpulkan bahwa dari pengertian idiomatik sendiri yaitu berupa konstruksi yang khas pada suatu bahasa yang salah satunya unsurnya itu tidak dapat dihilangkan atau tidak dapat diganti, sehingga dalam konstruksi idiomatik dapat diartikan sebagai jenis ekspresi konvensional multikata. Selanjutnya yaitu tentang unsur pembentuk lexem Bapak dalam bahasa Indonesia. Dalam unsur pembentuk lexem Bapak bahasa Indonesia ini mencakup dua tahapan yang di dalamnya adalah proyeksi elemen pembentuk lexem Bapak, yaitu mengenai polanya. Yang pertama yaitu ada Bapak plus N,
Pola ini biasanya membentuk konstruksi idiomatik yang utuh dan independen. Dan di dalamnya itu nanti dijelaskan bahwa dalam proyeksi ini, dalam penulisan kata Bapak itu merupakan pencetus atau dalam gampangnya itu sebagai ahli dalam suatu ilmu. Seperti contoh, di samping yang beranggapan bahwa dari penjabaran proyeksi pola Bapak plus N ini, bahwa dikatakan seperti kalimat dia tetap dianggap sebagai bapak pencetus teori atau modern. Nah, yang digarisbawahi yaitu sebagai pencetus teori atau modern yang dianggap sebagai bapak. Bapak apa? Yaitu bapak pencetus dari teori itu sendiri. Itu dalam pola bapak plus N yang diartikan bapak sebagai ilmu. Yang kedua yaitu tentang pola bapak plus N plus N. Dalam pola bapak ini yaitu tentang pola ini menggambarkan bahwa atau mengartikan dalam proyeksinya nanti yaitu tentang penekanan bahwa bapak itu dianggap sebagai seseorang atau yang bisa dikatakan bisa dituakan. Yaitu dalam variasi ini ada pola baru nanti timbul, yaitu tentang bapak plus N dan tentang penjabaran objektifanya. Selanjutnya yaitu klasifikasi jenis proposisi semantik lexem bapak. Setelah melihat dari pola di atas, yaitu tentang pola bapak ya, ada dua tadi, dan yang kedua itu memiliki sebuah variasi yang timbul dengan objektiva ya. Dan selanjutnya kali ini memasuki klasifikasi jenis proposisi semantik lexem bapak yang diartikan dalam sebuah susunan dalam masyarakat atau pandangan masyarakat bapak itu posisinya seperti apa, sehingga dapat dikatakan bahwa bapak itu memiliki makna sebagai yang pertama orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung. Misalnya dapat dipahami dengan menjelaskan contoh sebagai berikut ini. Mereka juga menganggapnya sebagai bapak bangsa Arab melalui Ismail anaknya. Nah, dari sini kata bapak itu sendiri dianggap sebagai sebuah orang tua yang diartikan sebagai dia adalah sebagai paling dituakan. Untuk contoh pertama ini ya. Yang kedua, contoh kedua orang yang menjadikan sebuah pemimpin atau perintis sebuah jalan. Dalam proposisi tipe kedua ini lebih banyak jumlahnya daripada dua tipe proposisi lainnya. Namun dalam kata-kata tidak memiliki arti, tetapi merupakan sebuah isyarat pada makna. Sama saja, tapi di sini cuma bedanya ini adalah sebuah isyarat saja yang mengisyaratkan bahwa dalam kata atau kalimat yang nantinya ada unsur bapaknya itu diisyaratkan, dan dalam konteks kalimat itu kata bapak itu sendiri memiliki makna. Contohnya seperti contoh di bawah ini, Ki Hajar Dewantara dia adalah bapak ilmu pendidikan. Dari sini isyaratnya yaitu sebagai bapak ilmu pendidikan, dan maknanya sendiri adalah bahwa Ki Hajar Dewantara itu sendiri adalah pencetus dari atau pendiri dari sebuah pendidikan. Yang ketiga, contoh ketiga yaitu makna bapak dapat diimplementasikan atau dijabarkan dalam kalimat pejabat atau dalam status suatu struktur. Jadi dalam struktur kepemimpinan atau tadi di atas sudah dijelaskan sebagai pemimpin, di sini dalam arti sempitnya saja bahwa bapak itu bisa diartikan sebagai status sosial atau mungkin struktur dalam suatu keluarga yang dikatakan bahwa bapak itu adalah sebuah pemimpin. Sebenarnya pandangan-pandangan itu atau klasifikasi jenis proposisi ini sangat berkesinambungan. Dari atas yaitu sebagai yang dituakan, yang kedua adalah perintis atau pemimpin jalan, dan yang ketiga sebagai penjabat atau dalam status suatu struktur baik itu sosial keluarga.
Yaitu seperti contohnya dalam kalimat di bawah ini. Dukungan dari Bapak Presiden RI, ada dukungan dari Bapak Presiden RI yang diartikan ada Ibu Presiden RI, ada dukungan dari kepada pihak Bapak itu sendiri. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Setelah saya jabarkan mengenai bahasan-bahasan di atas dalam salinan salindia ini, saya menyimpulkan bahwa dalam proses pembentukan makna leksem Bapak dalam bahasa Indonesia itu sendiri, yaitu dapat disimpulkan bahwa dalam polanya itu sendiri ada dua aspek, yang dimana aspek kedua itu timbul sebuah variasi pola yang mengikuti dari pola-pola di atas, yaitu tentang pola Bapak plus N dan pola Bapak plus N plus N, dan variasinya dari pola Bapak plus N ini adalah pola Bapak plus N plus deriva. Selain pola, terdapat juga jenis proposisi yang melekat pada konstruksi ideologi Bapak itu sendiri, yaitu tentang orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati sebagai pelindung, orang yang menjadikan pemimpin atau perintis jalan. Yang ketiga, sebagai penjabat atau dalam suatu struktur. Demikian presentasi dari saya yang dapat saya sampaikan, yaitu bahwa dalam leksem Bapak itu sendiri pola-polanya sangat berkaitan, sehingga dalam struktur idiomatik ini menimbulkan sebuah makna yang mungkin dapat disyaratkan maupun tidak. Selanjutnya yaitu saran. Kali ini saya menyarankan bahwa saya menyadari bahwa penyaji masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam tayangan ini. Tentu penyaji kedepannya akan memperbaiki presentasi tersebut dengan berpedoman banyak sumber serta kritik yang membangun bagi penyaji supaya lebih baik kedepannya nanti. Berikut biodata saya, dan yang terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Danang Satria Nugra SSMA selaku pembimbing pembuatan presentasi ini dan selaku dosen dari mata kuliah keterampilan presentasi akademik. Yang kedua, ucapan terima kasih saya ucapkan kepada orang tua yang telah membantu berupa materi dan dukungan dalam proses pembuatan presentasi ini. Dan yang ketiga yaitu tentang teman-teman yang sudah membantu dan mensupport, baik itu secara materi atau dukungan, sehingga terciptalah sebuah salinan salindia ini. Begitu presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.